walking alone, the streets are empty. The only thing Robert Lewandowski ungkap luka lama setelah Ballon d'Or 2020 dibatalkan. Robert Lewandowski kembali mengungkap rasa kecewanya atas dibatalkannya Ballon d'Or 2020, penghargaan yang bahkan diakui Lionel Messi seharusnya menjadi miliknya. Meski masuk daftar kandidat tahun ini, peluang bomber Barcelona itu di bursa taruhan masih kalah dibanding rekan setimnya, Lamine Yamal dan mantan rekan setim, Ousmane Dembele. Pemenang Ballon d'Or 2025 akan diumumkan pada tanggal 22 September mendatang. Lewandowski mengaku sampai sekarang tak bisa memahami alasan pembatalan edisi 2020. Saat itu, ia menjadi kandidat terkuat setelah mencetak 55 gol dan 10 assist dalam 47 laga di semua ajang. Kendati musim tersebut terganggu pandemi COVID-19, Bayern Munchen, klubnya kala itu, tetap sukses meraih gelar Bundesliga dan menjuarai Liga Champions dalam format single match knockout. Saya sedang berada di puncak karir, saya memenangkan segalanya bersama klub, yang sulit dari kasus ini adalah sampai sekarang, saya tidak tahu kenapa. Tidak ada yang bisa memahaminya. Rasanya seperti bagian dari sepak bola, atau bahkan ada unsur politiknya, ujar Lewandowski kepada BBC. Kesempatan emas itu sirna, dan setahun kemudian ia harus puas menjadi runner-up di belakang Messi, yang ketika menerima trofi 2021 secara terbuka memuji performa fenomenal Lewandowski di musim 2019-20. Musim lalu, pemain berusia 36 tahun itu kembali menunjukkan ketajamannya dengan torehan 42 gol dan 3 assist sehingga masuk daftar 30 besar Ballon d'Or tahun ini. Meski begitu, ia mengaku santai melihat fakta bahwa ada pemain lain yang difavoritkan menang, meski kontribusinya tak sebesar dirinya. Serius, saya tidak mau memikirkan itu. Bagi saya agak lucu. Ada begitu banyak pemain sekarang yang bisa masuk daftar teratas untuk memenangi Ballon d'Or. Saya bisa bicara tentang Lamine Yamal, musimnya luar biasa. Tapi, pada akhirnya, tergantung apa yang dianggap paling penting. Dia masih punya banyak waktu, kalau bukan tahun ini, mungkin tahun depan. Rafinha juga menjalani musim yang hebat. Kami punya pemain yang bisa jadi favorit untuk gelar ini, saya tidak tahu sekarang mana yang lebih penting. FIFA World Player of the Year menurut saya lebih adil, sedangkan Ballon d'Or lebih bersifat komersial, ujar Lewandowski kepada BBC. Harry Kane tinggalkan Bayern Munich, Barcelona incar sebagai pengganti Lewandowski. Harry Kane sedang berada di persimpangan besar dalam kariernya. Setelah pindah ke Bayern Munchen dan akhirnya meraih trofi pertama dalam kariernya, sesuatu yang telah lama ia idamkan di Tottenham. Striker asal Inggris ini bisa saja meninggalkan Jerman setelah hanya 1 musim untuk mencari tantangan baru di La Liga. Menurut laporan dari El Nacional, Barcelona serius mempertimbangkan untuk merekrut Kane sebagai pengganti Lewandowski, yang kontraknya akan habis pada musim panas mendatang. Meskipun Lewandowski terus menunjukkan performa luar biasa di usia 36 tahun, manajemen Barcelona sadar bahwa mereka perlu mencari penerus yang berkualitas. Barcelona ingin mempertahankan daya saing lini serang mereka dalam jangka panjang, dan Kane menjadi pilihan utama. Musim lalu, Kane tampil gemilang di Bayern dengan mencetak 28 gol dan 10 assist dalam 28 pertandingan. Torehan tersebut tak hanya mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik Eropa, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih bisa mempertahankan performa top di tahun-tahun mendatang. Bagi Barcelona, Kane merupakan investasi strategis yang tidak hanya membawa keahlian teknis, tetapi juga potensi besar dalam meningkatkan citra klub. Meskipun kontraknya dengan Bayern masih berlaku hingga 2026, Kane memiliki klausul pelepasan sebesar 65 juta euro, sebuah angka yang relatif terjangkau untuk seorang bintang kelas dunia seperti dirinya. Selain Barcelona, beberapa klub besar Inggris seperti Manchester United, Tottenham, dan Liverpool juga dikabarkan tertarik memanfaatkan peluang jika Kane memutuskan untuk meninggalkan Bayern. Tottenham, klub asal Harry Kane, bisa menjadi pesaing berat dalam perburuan ini. Sebuah klausul dalam kontrak transfer antara Spurs dan Bayern Munich memberi hak kepada Tottenham untuk melakukan negosiasi jika Kane meninggalkan Bayern setelah musim ini.
Namun, daya tarik Barcelona, salah satu klub paling bergengsi di dunia, serta kesempatan bermain di La Liga yang telah melahirkan banyak legenda, akan sangat mempengaruhi keputusan Kane. Di sisi lain, masalah keuangan Barcelona saat ini menjadi hambatan utama. Klub Katalan ini tengah menjalani restrukturisasi finansial, dan merekrut Kane akan memerlukan perhitungan cermat. Terutama jika mereka tidak bisa melego beberapa pemain yang sudah tak lagi menjadi bagian dari rencana jangka panjang mereka. Namun, jika Lewandowski benar-benar meninggalkan klub setelah musim ini, Barcelona akan memiliki ruang lebih di lini serang dan anggaran gaji untuk menampung Kane. Meskipun belum ada kepastian, tanda-tanda bahwa transfer ini bukan sekadar rumor semakin menguat. Jika kesepakatan antara Barcelona dan Kane terwujud, ini bisa menjadi salah satu transfer terbesar di musim panas 2026. Spurs ajukan tawaran segini untuk datangkan Dani Olmo. Tottenham Hotspur dikabarkan mengajukan tawaran yang sangat besar untuk mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicajes, Tottenham Hotspur dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran besar senilai 70 juta euro untuk mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona. Langkah ini muncul setelah hanya setahun Olmo kembali ke Camp Nou dari RB Leipzig, di mana ia mencetak 19 gol di semua kompetisi. Namun, situasi finansial yang mendesak memaksa Barcelona mempertimbangkan penjualan gelandang andalannya tersebut, yang berpotensi menjadi salah satu transfer paling mengejutkan musim panas ini. Pasar transfer Barcelona musim ini penuh dengan urgensi finansial. Menurut sumber internal, penjualan Dani Olmo diperkirakan akan menghasilkan sekitar 60 juta pound, sebuah jumlah vital untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub, mengosongkan ruang gaji, dan memfasilitasi pendaftaran pemain baru. Kehadiran Fermin Lopez dan kembalinya Gavi dari cedera juga mengurangi peran Olmo, membuat manajer Hansi Flick mempertimbangkan kepergiannya sebagai langkah strategis untuk memperkuat klub di sektor lain. Di London, Tottenham melihat Olmo sebagai jawaban atas kebutuhan mereka di lini kreatif, terutama setelah cederanya James Maddison. Olmo sangat cocok dengan profil yang diinginkan Thomas Frank, serba bisa, kreatif, dan memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Meskipun Tottenham juga memantau pemain lain seperti Eberechi Eze, pengalaman Olmo yang matang di level elit menjadikannya target yang paling menarik dan menjanjikan untuk mengisi kekosongan di lini tengah The Lily-Whites. Masa depan Dani Olmo kini berada di tangan negosiasi antara Barcelona dan Tottenham. Dengan tawaran menggiurkan dan kebutuhan likuiditas yang mendesak di Camp Nou, transfer ini semakin realistis. Jika kesepakatan tercapai, Tottenham akan mendapatkan pemain dengan bakat yang terbukti, sementara Barcelona akan memperoleh kelonggaran finansial yang krusial untuk merencanakan sisa bursa transfer mereka. Bagi Olmo, kepindahan ke Liga Primer akan memberinya kesempatan untuk beradaptasi dengan gaya bermain yang lebih fisik dan dinamis.